Membangun hubungan dengan Tuhan jauh lebih mudah, lebih menguntungkan, lebih ada waktu, lebih genuine daripada membangun hubungan dengan manusia yang lebih kompleks dan penuh misteri. Pada hari ini, kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau judul khotbah dengan tema Intimacy with God, membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan jauh lebih mudah, lebih menguntungkan, lebih ada waktu, lebih genuine daripada membangun hubungan dengan manusia yang lebih kompleks dan penuh misteri. Jadi seharusnya tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan artinya mendekatkan diri, mempunyai inisiatif mencari Tuhan, berupaya atau berusaha untuk membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, tidak semua orang diperbolehkan mendekat kepada Tuhan. Hanya cuma imam, raja, dan nabi yang bisa ketemu sama Tuhan. Puji Tuhan, ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, terjadi gempa bumi yang hebat sehingga tirai tebal di dalam bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu robek, terbelah dua. Ini jelas bukan pekerjaan tangan manusia, karena tirai itu tinggi dan tebal, tidak mungkin bisa dirobek dengan mudah. Dan ini robek karena gempa bumi, sehingga tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, sehingga kita bisa ketemu sama Tuhan kapan saja dan di mana saja tanpa takut kita akan mati atau mengalami kematian. Justru sebaliknya, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita berjumpa sama Tuhan. Namun ironisnya, tidak semua orang Kristen yang ikut Tuhan memiliki kerinduan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di dunia ini ada 3 golongan orang Kristen. Yang pertama, golongan orang Kristen yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Golongan orang Kristen ini adalah golongan orang Kristen yang ikut ibadah hari Minggu tapi tidak pernah berdoa, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak suka baca Alkitab, tidak suka melakukan firman Tuhan. Ini disebut Kristen KTP, Kristen ikut-ikutan, ikut Tuhan karena rutinitas, ikut Tuhan karena keluarga, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, golongan orang Kristen yang kedua yang ada di dunia ini adalah golongan orang Kristen yang pura-pura intim. Ini adalah Kristen munafik, rajin beribadah tapi rajin buat dosa juga, rajin ikut komsel tapi kurang bisa kontrol diri, semangat pelayanan, berapi-api dalam pelayanan tapi hidupnya tidak dewasa, gak punya moral excellent, gak ada buah Roh Kudus, kelihatan rohani tapi hatinya busuk seperti ahli-ahli Farisi dan imam-imam Saduki, seperti bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Mereka itu NATO, no action, talk only. Mereka tahu firman tapi tidak melakukan firman. Tidak ada bedanya dengan si jahat. Iblis juga tahu firman tapi tidak melakukannya. Orang Kristen seringkali itu jadi batu sandungan. Orang Kristen model begini yang NATO jadi batu sandungan. Ngajarin perpuluhan tapi dia sendiri tidak bayar perpuluhan. Bicara tentang kekudusan, dia sendiri tidak mampu hidup kudus. Motivasi orang menabur tapi dia sendiri tidak mau berkorban. Bagi Tuhan, ketaatan lebih penting dari korban bakaran. Hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting dari ritual agama yang kita jalankan. Ada orang berkata, "Pak, gimana ya ini COVID, saya nih usia sudah tua, tapi saya gak punya kesempatan untuk bisa pergi ke gereja karena kondisi kesehatan. Apakah saya diperbolehkan ikuti ibadah online?" Sangat boleh. Yang penting kamu punya waktu untuk beribadah secara pribadi dengan Tuhan, punya waktu ibadah online, sama kita bisa ikut komsel lewat Zoom kah, sehingga kita ada di waktu di mana kita dibimbing, di coaching, menerima masukan, bahkan juga kita diberdaya, kita dikoreksi juga. Dengan demikian kita akan jadi orang yang better person. Puji Tuhan kalau Anda sehat dan punya kesempatan untuk bisa ikut ibadah onsite. Tapi kalau bagi saudara yang tidak punya kesempatan untuk ibadah onsite, jangan khawatir. Selama kita punya hubungan intim sama Tuhan, beribadah online, dan kita punya komsel lewat online juga, ini hal yang baik untuk kita lakukan, membuat kekristenan kita tidak jadi Kristen yang munafik. Kenapa? Ada orang yang koreksi kita. Kalau Anda kemana-mana sendiri, tidak ada orang yang koreksi kita, maka kita kemungkinan besar bisa jadi orang yang munafik. Yang ketiga, golongan orang Kristen yang ada di dunia itu golongan orang Kristen yang bergaul intim dengan Tuhan. Orang ini punya persekutuan yang konsisten dengan Tuhan, sering berdoa, sering menyembah Tuhan,
Tuhan, sering merenung firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Prinsip hidupnya tidak cukup hanya ibadah seminggu sekali, tapi memiliki kerinduan setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Prinsip hidupnya tidak cukup hanya cuma tahu firman Tuhan, tapi dia mau belajar firman lebih dalam lagi secara pribadi, ikut Bible study dan ikut komsel dan sebagainya. Prinsip hidupnya tidak cukup hanya belajar firman, tapi jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian, dan juga kasihnya. Ini luar biasa. Nah, saya tidak bagikan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, karena membangun hubungan dengan Tuhan jauh lebih mudah daripada membangun hubungan dengan manusia yang lebih kompleks dan penuh misteri. Dan kita juga udah tahu banyak hal bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi pada hari ini saya mau bagikan mengapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Why? We need to have relationship. We need to build a relationship with God.